Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, yang saya hormati. Mari kita meneruskan pelajaran. Kita sambung. Tadi pelajaran apa sebelum saya? Kemudian ini adalah pelajaran kitab. Pelajaran kitab. Namun sebelum kita memulainya, mari kita berdoa, yaitu baca suratul Fatihah, yang mana pahalanya pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kedua kalinya kita hadiahkan kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, baik bapak guru, ibu guru, bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, kita masing-masing. Semoga diberi kesehatan dan diberi kekuatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik selamat dalam dunia, selamat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, dan selamat pada kehidupan akhirat atau sebelumnya, yaitu kehidupan alam kubur. Amin 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 Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, anak kelas 8, 8A, B dan C. Nah, ini terutama kelas 8C, yang pada umumnya adalah pesantren. Ini bagaimana di rumah, baik-baik saja bukan? Dan kira-kira rindu sama sekolah Wanda ini atau sama pesantrennya? Kalau tidak rindu ya alhamdulillah, kalau rindu alhamdulillah. Kalau rindu berarti kalian ini adalah antusias untuk belajar, dan semoga kerinduan kamu itu cepat terbalas. Adapun yang kelas B dan A ini, karena dia di rumah, mungkin kebanyakan kalian ini terbuai dengan atau keasikan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kalian, sehingga kalian kadang-kadang tidak memperhatikan pelajaran-pelajaran yang telah saya sampaikan, terutama ini kalian saya kasih tugas. Ini fikihkah atau kitab ini, saya suruh nge-share pada nomor yang sudah saya sampaikan itu kemarin berulang kali, atau diantarkan ke rumah saya. Lalu yang mengantarkan itu bisa dihitung dengan jari, tapi alhamdulillah masih ada yang peduli. Tapi laki-lakinya ini nun sewu, ya Allah, ini macam tidak ada pembelajaran saja. Padahal kalian ini adalah umurnya itu umur potensial. Jadi jangan sampai disia-siakan. Berarti kelas 7 tadi saya kasih salah satu hadis, ihtanim khamsan qabla khamsin. Jadi apa namanya itu, ihtanim khamsan qabla khamsin. Ini hadisnya, perhatikan. Yang belum mengikuti saya mengikuti ini. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Waktu sababaka qabla
haramika, waktu sihatika qabla sakomika, waktu farohika qabla syurika, waktu firohika qabla syurika, waktu sababaka, waktu sihatika qabla sakomika, waktu hayatika qabla mautika. Nah, jadi kalian ini umurnya umur potensial, artinya apa? Kata Rasulullah, la yu'tal ilma ila syabun, tidak akan diberi ilmu kecuali waktu muda. Jadi jangan disia-siakan waktu kalian belajar. Apapun yang dipelajari mesti ada manfaat ketika nanti kalian sudah menjadi manusia yang sempurna. Artinya sudah punya suami, istri atau suami, sudah ada kerjaan, sudah ada anak dan sebagainya. Ini tinggal ingat, oh iya katanya Pak Samsul dulu, saya kok sulit untuk belajar. Jadi macam saya ini yang bisa ya wiridan, baca Quran atau sholawat atau tasbih, lah itu boleh. Kalau disuruh belajar seperti kamu susah. Tapi kenapa Pak mengajar? Lah mengajarnya tugas daripada Allah SWT yang disampaikan Rasulullah, bali'ani wal kalimatan, gitu. Sampaikanlah pada umatku dariku walau hanya satu kalimat. Nah tadi itu waktu sababaka qabla waktu sababaka qabla haramika, artinya waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, seperti saya ini loh. Jadi orang muda, anak muda ini buat apapun bisa, bagus, ringan. Seperti saya ini, Masya Allah, mau jalan saja susah, apalagi kok jalan, lari, jalan saja susah, lari tidak mampu, ngangkat 1 kilo itu sudah merasa berat, apalagi sampai 10 kilo. Dan kadang ngangkat air dalam gelas ini, waduh, minum itu kan susah, gede-gede ini. Sudah menggigil loh. Nah, kemudian kedua kalinya waktu farohika qabla syurika, ketika waktu ya kosong ini, kamu tidak ada kerja apa-apa kecuali hanya belajar. Pergunakan waktu kalian belajar, jangan terbuai dengan apa yang ada pada lingkungan kalian. Dua. Nah, ketiga kalinya waktu sihatika qabla sakomika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, sekarang ini sehat dan tidak sakit, apapun tidak bisa berbuat. Jadi kita ini sehat, ya apapun bisa berbuat. Ini. Kemudian keempat kalinya, tadi waktu sababaka qabla haramika, waktu sihatika sebelum sakomika, waktu farohika qabla syurika, waktu sihatika qabla sakomika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian waktu sababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu sudah. Jadi waktu muda sebelum datang waktu tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, waktu yang banyak kosong sebelum datang waktu apa? Sebelum datang sesuatu yang menyibukkan. Terakhir kalinya waktu hayataka qabla mautika. Jadi waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena kita berusaha betul-betul, kita pakai, kita pergunakan waktu kita semaksimal mungkin. Jadi ini yang belum nge-share agak nge-share ya.
Ini walaupun mengulangi, artinya kita akan bahas masalah yang ada kaitannya dengan sholat. Nah, kemarin sudah dipelajari tentang menghadap kiblat. Ini ada dua sholat yang boleh tidak menghadap kiblat. Kalau di sini adalah waktu sholat sunat dalam kendaraan. Jadi fisafari itu artinya ketika kalian bepergian dalam kendaraan boleh melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat duha ya boleh. Kalau waktu saat sekarang ini, seperti saat sekarang ini kamu bepergian, namanya sholat duha. Kalau malam hari sholat apa? Hajat boleh, tasbih boleh, istigharah pun boleh. Ini waktu apa? Waktu malam hari. Boleh tidak menghadap kiblat, yaitu menghadap arahnya kendaraan. Kemudian di sini tidak ada yang menunjukkan yaitu fisyidatil hauf pada waktu sangat ketakutan. Fisyidatil hauf waktu sangat ketakutan. Ini saya ulangi lagi. Kalau zaman dulu ini sangat ketakutan itu ketika berperang. Nah, tapi sekarang tidak ada perang. Nah, bagaimana ketika terjadi bencana alam? Nah, ini sekarang yang banyak adalah bencana alam, tsunami, tanah longsor, banjir bandang. Nah, kemudian apa namanya itu, binatang buas dari hutan melata ke perkampungan. Nah, ini kalau belum besok nanti kalau kalian mama saja merantau di Papua sana atau merantau di Sulawesi mana, Tenggara, nah, Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah daerah Toraja sana, atau kalian merantau di Kalimantan, ya siapa tahu nanti ibu kota tinggal Kalimantan, tiba-tiba hutan di Kalimantan masih ada binatang buas banyak, dia melata turun ke kota atau ke kampung. Nah, terjadi apa? Sangat ketakutan. Boleh sholat tidak menghadap kiblat ketika sudah sampai ketika waktunya sholat fardu sudah masuk atau sudah sampai. Jadi ketika ada bencana alam, kalau dialami di Indonesia ini ya tepi pantai adalah tsunami atau rob. Nah, rob ini apa? Air laut naik ke darat tapi sampai sebatas apa namanya yang sangat menakutkan orang pantai ini. Nah, tapi kalau orang nggak pantai bagaimana Pak? Cuma saja ada banjir bandang atau tanah longsor atau gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, itu boleh melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat. Soalnya apa? Ini waktu darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi waktu darurat bagaimana darurat? Kalau tidak dilaksanakan sholat dengan cara apapun yang bisa dibisai, jadi bagaimanapun sholat yang dia itu mampu. Nah, mampunya sholat bagaimana dengan apa namanya itu menghadap ke timur atau menghadap ke utara atau ke selatan, boleh-boleh saja. Ini kalau menghadap ke utara nanti ada, kalau menghadap ke barat nanti kalau ada banjir susulan atau gempa susulan dari arah sana bagaimana? Nah, ini atau di pantai ini biasanya gempa susulan, di tsunami kecil. Nah, demikian ini boleh melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat. Karena kalau tidak sholat nanti bisa apa? Hancur agamanya. Maka ini darurat tubihul mahdurat, diperbolehkan untuk melakukan hal yang dilarang. Rupanya apa? Sholat kok mengumpulkan kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya tidak boleh, tidak sah sholatnya. Nah, tapi karena ada terjadi sangat ketakutan, yaitu ada bencana alam, maka diperbolehkan apa? Sholat tidak menghadap kiblat. Nah, kemudian aurat.
insya Allah lagi. Auratnya laki-laki dan amat. Amat itu apa? Budak perempuan dalam sholat ini, yaitu ma baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Nah, ini tapi sekarang sudah ada amat, ini tidak ada sekarang. Semua orang sudah merdeka semua. Jadi laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka. Nah, kemudian yang keduanya adalah auratnya perempuan kalau ketika sholat ini kecuali tapak tangan dan wajah. Ini kalau sholat, tapi kalau di luar sholat seluruh anggota badan, wajah pun harus ditutup, tapak tangan pun harus ditutup. Nah ini, jadi ketika di luar sholat ini dan waktu itu dia berada pada apa namanya laki-laki bukan mahram. Nah kalau ada laki-laki yang mahram Pak, nah kalau ada laki-laki yang mahram ya boleh-boleh saja wajahnya terbuka, tangannya atau epek-epeknya terbuka. Nah, ya, atau dia ini apa? Tidak harus ke seluruh badan ditutup. Ini kalau beserta apa mahram. Tapi kalau dia ada mahram dengan laki-laki lain, maka di sini adalah ke seluruh anggota badan. Tapi kenapa kalau di Indonesia udah begitu Pak? Loh, ini dikembalikan kepada budaya. Budaya Indonesia atau orang Melayu ketika berpakaian adalah pakai seperti bagaimana sekarang ini, abaya, pakai jilbab, wajah terbuka, terbuka. Jangan sampai kepalanya tidak ditutup, itu saja sudah. Lalu apa? Ditutup karena itu termasuk aurat. Jadi kalau ditutup ya dapat pahala, kalau tidak ya dosa selama itu. Nah, bagaimana Pak kalau dosa terus-terusan? Ya itu fi masyiatillah, di dalam kehendak Allah. Maka kita harus apa? Senantiasa itu sholat dengan betul. Sholat dengan betul atau sholat artinya sholat yang sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh syariat yang termaktub dalam kitab yang disampaikan oleh para ulama. Nah, karena sholat ini bisa menghilangkan apa? Sayiat. Innal hasanati yudhibna sayiat. Itu dibalikan pada apa? Budaya negara masing-masing. Kita tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, artinya kita teliti sampai pol harus gini aja. Ini aurat. Nah sekarang kalau laki-laki kenapa ketika sholat kok semuanya ditutup, pakai baju lengan panjang, pakai sarung, celana? Itu namanya toto kromo. Jadi kalau orang tidak punya toto kromo dan tidak merasa dosa itu bisa jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang punya dosa besar, nah itu tidak mesti jadi kafir. Soalnya apa sih? Dia merasa berdosa, jadi dia merasa apa? Senantiasa harus bertobat. Itu. Nah ini yang belum mengikuti supaya mengikuti dan absen. Nah nanti saya cek ini. Suatu ketika nanti kalau sudah masuk akan saya cek satu persatu, saya tanyakan kenapa kamu tanggal sekian tidak mengikuti. Seperti tanggal 8A, seperti saat ini tanggal 22 bang saja tidak mengikuti. Kenapa? Kemana kalian? Saya tanya. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah fardunya sholat. Ya saya ulangi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Furuhu sholati utai fardune, pira-pira fardune sholat. Padahal rukunnya sholat ini. Sab'ata asyara iku 17. Nah di sini ada 17, kemarin saya menerangkan ada 13. Jadi masalah fardunya sholat itu dikatakan 13 atau 17 atau 18 boleh-boleh saja, tidak salah. Nah kenapa Pak? Semua punya alasan.
Seperti yang mengatakan rukun sholat itu cuma 13. Ini soalnya tumakninah itu tidak dimasukkan rukun. Lah apa Pak? Tumakninah ini adalah tingkahnya rukun. Nah, seperti tingkah manusia bagaimana? Kayak itu loh. Maka tingkahnya satu persatu daripada rukun itu harus tumakninah. Terutama ketika melaksanakan diantaranya rukuk, iktidal, sujud 2 kali dan duduk di antara sujud. Nah, soalnya apa? Kalau tidak tumakninah sholatnya tidak jadi. Nah, sekarang tumakninah itu apa? Nah, kemarin saya tunjukkan tumakninah itu cara bahasa Indonesia ini tumakninah berhenti sejenak dengan waktu yang cukup untuk membaca tasbih. Nah, ini namanya tumakninah. Ya, ini namanya tumakninah. Nah, sekarang kita membahas masalah rukun sholat. Ada 17. Nah, jadi tumakninah ini tadi saya ulangi lagi, berhenti sejenak dengan waktu yang cukup untuk membaca tasbih. Furudus sholati tabira-bira fardune sholat iku sab'ata asyara ana 17. Al-awal kang awal pertama an-niyatu niat. Wasani kang pindune iku takbiratul ikhrami, takbiratul ihram. Wa ya hale utai takbiratul ihram iku Allahu akbar. Jadi Allahu akbar ini takbiratul ihram. Nah, ketika kita sholat ini ya, niat ini harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi caranya jadi nek cangkeme mau maca Allahu akbar, atine kudu maca usolli fardhu subhi apa maghribi atau isya'i. Ini imam ya imaman. Nah, jadi ketika Allahu akbar ini hatinya mengucapkan usolli fardhu lillahi ta'ala, lesannya mengucapkan apa? Allahu akbar. Ya. Kemudian kedua kalinya takbir sudah, yaitu Allahu akbar. Ingat, karena apa? Yang namanya niat ini adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Kemarin saya tunjukkan ini. Saya ulangi lagi biar kamu hafal. Soalnya apa? Kalau tidak hafal ini bahaya. Jadi tiap-tiap satu persatu daripada rukunnya sholat ini kalian harus hafal, tahu. Bukannya tahu, tapi pengertiannya bagaimana. Nah, contoh tadi itu niat. Nah, niat itu adalah usolli, nanti ada dijelaskan. Kalau ketika mau sholat fardu ini apa yang diucapkan? Nanti ada ini. Nah, nanti ada di dalam pembahasan yang akan datang. Yaitu yajibu fi niyati sholat. Ini qasdu fi'li wa ta'inu wal fardiyatu. Nah, kalau dalam sholat sunat bagaimana Pak? Sholat sunat ini hanya qasdu fi'li wa ta'inu. Nah, ya. Jadi niat ini adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, berkehendak sesuatu bersamaan melakukannya. Jadi nek kita sholat Allahu akbar, nah artinya harus berucap usolli fardhu lillahi ta'ala. Adapun menyebut lafal mustaqbilal qiblataini rakaataini ini sunat. Yang wajib itu 3, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, jadi qasdu syai'i muqtaronan bihi. Nah, ini jadi ketika Allahu akbar hatinya harus berucap usolli fardhu dhuhri atau salatul asri atau salatul isya'i lillahi ta'ala.
betul bang. Kalau diucapkan ketika akan takbir sholli fardhu zuhri lillahi ta'ala baru Allahu Akbar, ya tidak jadi. Takbir itu pertama kali pembukaan sholat. Kamu harus ingat, pengertian sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, bukan dengan niat. Kemudian muhtatamatun bisalam, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Nah, tadi pertama adalah niat, kedua kalinya takbir Allahu Akbar. Nah ketika Allahu Akbar ini hati harus berucap usolli fardhu atau usolli fardhu asri atau maghribi lillahi ta'ala ta'ala Allahu Akbar. Saya paham yo. Iya, mulai iso tatap muka. Dan saya harap ini yang belum absen nggak absen. Jadi nanti saya cek satu-satu nanti. Kapan harus jumpa ini Sipa atau Wina ini nanti di dunia besok Senin ini. Jumpa. Kalau lainnya ini tidak bisa jumpa karena dia tidak ada di dunia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisun kaping telune iku al-qiyamu ngadeg al-qadiri. Ingat ingkang puasa ingkang lamun ora salat lo fardhun fardhu. Nah. Jadi ketiga kalinya rukun salat adalah berdiri bagi yang mampu, nek ora mampu bagi yang mampu berdiri. Lah kalau tidak mau berdiri bagaimana duduk? Kalau nggak mau duduk, terlentang, nggak bisa terlentang, ya tiduran. Kalau tidak bisa tiduran, ya dikuburkan, kan gitu. Wis ora iso rumah, ora iso miring, ya kubur wae. Lah nyawanya masih ada ya Pak, ya berdoa. Ya berdoa kita. Ya. Jadi pertama tadi adalah niat, kedua kalinya takbir, ketiga kalinya berdiri pada sholat fardu jika mampu. Kalau tidak mampu ya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya terlentang atau turun miring, turun ya melumah, Rasulullah ya dikuburkan. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Ya. Berarti kalau sholat sunat ini boleh duduk ya boleh, berdiri ya boleh. Tidak harus orang yang sudah tidak mampu berdiri baru duduk, itu tidak. Nah, memang kalau sholat fardu ini dianjurkan atau harus duduk, orang wajib tapi harus berdiri, harus duduk, harus berdiri. Nah, cuman kalau sholat sunat ini walaupun mampu berdiri, boleh juga dilakukan secara duduk, gitu. Nah, gimana Pak? Selanjutnya sekarang, jadi diingat ketika takbir ini ya, niat harus diucapkan dalam hati, baik itu sholat fardu atau sholat sunat. Oh niatnya simpel saja, usolli fardhul zuhri apa asri lillahi ta'ala. Masa ra iso atine ngucap ngono. Lah nek kepengin dawa arba rakaatin atau salah rakaatin atau rakaat ini mustabil kiblati lillahi ta'ala, boleh saja, tapi itu sunat. Jadi rakaat ini mustabil kiblati itu sunat, yang wajib disebut adalah usolli fardhul zuhri lillahi ta'ala. Jadi ketika Allahu Akbar, selama Allahu Akbar itu hatinya adalah membaca apa nih? Niat. Kalau tidak, sholatnya tidak jadi, karena yang namanya niat itu apa? Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Ya, sekarang keempat kalinya qiraatul Fatihah.
bitartibiha wa muwalatiha wa tasdidatiha. Yang keempat adalah qiraatul Fatihati, maca Fatihah bitartibiha kelawan tertibil Fatihah. Wa muwalatiha lan nuli-nuline Fatihah wa tasdidatiha lan tasdide Fatihah. Jadi ketika membaca suratul Fatihah ini harus tertib dan malah artinya berturut-turut. Jadi pamane kok ana wong sembayang wis maca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya terputus bukan walah. Lah piye Pak dibalani maneh? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin seterusnya. Lah kok tekan iya kana butuh iya kae. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada tak watu-watu neh kuwi ada 5 kali. Ini ya harus mulai lagi dari depan. Nah ini lah imam ya, jangan sampai imam seperti itu. Jadi carilah imam yang sehat. Jadi jangan batuk-batuk ya, sholat diwe kan baleni yang mulai imam malah di sopir. Bawa orang jamaah 100 Fatihah gak mualah orang dibaliknya ya ada di sembahyang. Jadi harus diperhatikan. Yang namanya mualah itu apa? Nuli-nuli. Nah, tertib artinya apa yang dulu didahulukan. Jadi mau coba Fatihah kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Harus apa? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Jadi harus dibaca apa? Tertib dan berurutan, juga tasdidnya diperhatikan. Jangan sampai ketika baca iyyaka na'budu ini ya-nya ditasdid tadi. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dadi ora diwaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya bukan ditasdid, salah. Kalau salah Fatihahnya juga salah, sembahyangnya merasa. Piye? Karena di sini adalah disyaratkan ketika baca suratul Fatihah bitartibiha wa muwalatiha wa tasdidatiha. Dan tasdidnya itu yang ada 21 itu harus betul-betul diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tasdid daripada suratul Fatihah harus perhatikan, terutama di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kalau tidak ditasdid nanti maknanya itu batu besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu hai batu besar aku menghambakan diri, dan kepada batu besar aku minta pertolongan. Ya musyrik, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Ya. Dan juga ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah amin
ayatiha. Jadi harus dibaca kalimat bismillah karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Ya, wal khamisu tawi kaping 5. Saiki upamane ngene, sampean suatu ketika dijak wong tuane tilik wong loro nang ngene mati rahayu. Kemudian kalian diajak sholat karo wong tuane, ayo sholat, wis ana suara azan. Nah, di mana itu seberang jalan itu ada masjid. Lah ketika di situ berjamaah itu imamnya baca bismillah tidak keras. Oh, jadi kowe kudu nekatno nek imame oleh maca bismillah ora keras. Tetap maca bismillah tapi ora keras. Tidak boleh mengiktikadkan bahwasanya imam tidak baca bismillah. Nek kowe nekatno imame ora maca bismillah lan sembahyang jamaah mau kowe makmum karo imam sing ngono iku ora sah salate sampeyan. Jadi kudu apa mengiktikadkan imam baca bismillah tapi tidak keras. Jadi langsung Allahu Akbar. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asalnya apa? Jadi ada sebagian daripada ulama yang mengatakan bahasanya bismillah pada suratul Fatihah itu tidak termasuk ayatnya suratul Fatihah. Nah, tapi kita ini orang Syafi'i mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Nek iki mau ora nekatno kowe imam maca bismillah tapi kendu atau alon-alon utawa lirih salate sampean ora sah soalé makmum lho wong sing ora maca bismillahirrahmanirrahim. Dadi salat yo nekatke ditekatke diyakini nek imam maca bismillah tapi ora keras. Tuh wis dieling. Wal khamisu kaping 5 iku ruku. Wasadisu kaping 6 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dalam rukuk bae. Wa ya temenak sukunul a'dha'i. Antene gauta biqadri subhanallah kelawan kira-kirane maca subhanallah. Jadi beristilah kira-kira dengan waktu yang cukup untuk baca subhanallah dari ruku. Iki sing arane nek tuma'ninah termasuk apa rukune salat. Wasabi utai kaping 7 wa al iktidalu iktidal. Wa ya ta iktidal iku al qiyamu ngadeg minar ruku'i saing ruku'. Nah, terus wasaminu utai kaping 8 tuma'ninah fihi dalam iktidal. Watasi utai kaping 9 iku asujudu sujud. Wa hale sujud iku watul rukbataini deleh dengkul loro. Wa butuni asabi yadeni lan jerone pira-pira drijine tangan loro. Wal rijlaini lan sikil loro wal jabhati lan bathuk. Jadi anggota sujud iki mau ana 7 dieling-eling. Jadi kaping 9 iki mau sujud. Nah ya. Terus kaping 10 nih, kaping 11 wal asyiratu kaping 10 iku atumakninatu tuma'ninah di dalam sujud. Jadi ke-8-nya ini adalah sujud, ke-9-nya adalah sujud, ke-10-nya tuma'ninah. Jadi diingat tuma'ninah adalah berhenti sejenak. Jadi anggota badan itu anteng sedelok kanthi cukup.
dengan waktu ling madhep pira nunggone waktu cukup kanggo maca subhanallah walhamdulillah. Ketika sujud, anggota sujud ini adalah 7. Pertama itu batuk, ya. Di sini diterangkan bahwa wakur rubataini wa butuni asabi'il yadaini wa rijlaini wal jabhati. Jadi pertama sujud ini anggotanya 7, yaitu 2 lutut, kemudian dalamnya beberapa jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Artinya ketika sujud ini dua tapak tangan beserta jari-jarinya dan juga jari-jari kaki ini, kedua jari-jari kaki harus dihadapkan ke kiblat. Jadi jari-jarinya kedua tangan, baik kanan atau kiri, dan jari-jarinya kedua kaki ini harus dihadapkan kiblat. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya semampunya, tapi jangan sampai tidak dilakukan. Jadi ini ana wong kok sujud tidak dengan apa? Istilahnya dalamnya jari-jari, jadi jero niki lho. Dari tapak tangan itu rata memplek oleh panggonan sujud. Terus maneh jari-jari kedua kaki ini tidak dihadapkan kiblat, tidak dipancatke. Nah ini kedua, kemudian terakhir kalinya batuk, ini tidak diletakkan pada tempatnya. Jadi batuk, kedua lutut, kedua jari-jari tangan, dan kedua jari-jari kaki tidak diletakkan pada tempatnya. Artinya piye? Jadi ora dihadapke kiblat. Yang jari-jarinya kaki dan tangan berarti sujudnya tidak sah. Kalian kali sujud masih kira kena jari-jari sikil ditekuk pak, angel ya sebisanya. Cek mek sijilah kudu siji, ora kena ora. Syukur kok 5. Jadi saya kira ditekuk mangko mek loro atau siji, tetep kudu ditekuk atau diadepke kiblat. Maksudnya apa iki? Wa butuni asabi'il yadaini wa rijlaini, maksudnya kedua jari-jari tangan dan kedua jari-jari kaki ini harus dihadapkan kiblat. Nah kemudian batuknya ini jangan sampai ditutup ada ketutupan, walaupun hanya selai rambut tidak boleh, kudu kosong. Soalnya apa? Kalau nanti ada satu helai rambut saja bisa menghalang-halangi debu tempat sujud itu menempel pada apa? Batuk itu. Soalnya ini nanti besok hari kiamat menjadi saksi bahwa orang tersebut adalah melaksanakan sholat. Wal hadi asyara, adapun wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku al julusu lungguh bena sajdataini antara sujud loro. Wasani asyara utawi kaping 12 iku tumak ninatu, tumak ninah ing dalam julus. Nah, jadi ke-11 kalinya duduk adalah 2 sujud. Ke-12 kalinya baca apa? Tumak ninah. Jadi tumak ninah itu ruku, tumak ninah, iktidal, tumak ninah, 2 sujud, tumak ninah. Duduk adalah sujud tumak ninah. Jadi saya tumak ninah patang rukun. Soalnya apa? Sebab kalau nanti keempat rukun tidak tumak ninah, sholatnya tidak jadi atau tidak sah. Kemudian wasalisa asyara kaping 13 wa atasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Bahwa hari tasyahud akhir ku at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi yang ke-13-nya ini adalah tasyahud. Yaitu tasyahudnya apa? Di tasyahud itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tasyahud akhir. Yang ketika dibaca tasyahud awal namanya sunat ab'ad su'adat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi asyara kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fi dalam tasyahud. Wal khamis asyara kaping 15 wa sholatu maca sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Fi tasyahudil akhiri dalam tasyahud akhir. Jadi yang ke 16-nya adalah tasyahud apa? Yang ke-15-nya, ke-14-nya adalah tasyahud. Yang ke-13-nya adalah tasyahud. Kemudian apa? Jadi yang ke-13-nya adalah tasyahud akhir. Kemudian ke-14-nya adalah duduk ketika tasyahud. Ke-15-nya as-sholatu maca sholawat ala nabi ngatih Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita syahudil akhiri dalam tasyahud akhir di rukun. Basa disya sarote kaping 16 iku assalamu salam pertama. Wa aqalu oleh sidi-sidi salam iku assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa akmaluhu ta'i sempurna salam iku assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi iki sempurnane. Nek sing ciri-ciri assalamualaikum noleh kanan, assalamualaikum noleh ke kiwa. Jadi nalikane proleh nggone menengen iki mau assalamualaikum warahmatullah iku sempurnane ndonga Allahumma inni as'alukal jannata wa najata minan nar. Assalamualaikum warahmatullah noleh sisih tengah kiwa ndonga maneh as'alukal jannata wal afwa indal hisab. Pertama mau artinya nalikan oleh menengen assalamualaikum warahmatullah ini as'alukal jannata ini hal-hal as'alunya al jannata iswargo wa najata lan selamat minan nari sama neraka. Ya Allah Gusti kula nyuwun panjenengan paring swarga lan selamat sama neraka. Kemudian ketika salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah ya lebih ini as'alukal jannata wal afwa indal hisab. Ini as'alu isun kai sira al jannata ing swarga wal afwa lan ngapura indal hisabi nalikane diperhitungkan amal perbuatan kaya ngono. Nah kemudian wasabi asyara at-tartibu tertib, artinya tertibnya yang dulu didulukan, yang akhir diakhirkan. Jadi sebenarnya raku tertib ya rasa masa Allahu akbar takbir. Nah, nanti kita takbir ora maca apa? Niat, niate diwaca takbir ya ora kena. Ya, ini adalah rukun sholat. Dah, sampai di sini dulu. Nah, ini sebelum kita tutup, saya kasih soal. Ya, soalnya bagaimana? Nih, lihat tamrinnya iki pelajaran. Nah, berapa syaratnya sholat? Kiro saatnya sholat. Apa kang aran madhep kiblat? Nah, terus kali apa wae madhep kiblat? Ing mangsa kepriye wenang tinggal madhep kiblat?
Ya, ini kamu tugas ini kamu selesaikan. Kamu selesaikan tugas ini. Nah, yaitu pertama tadi itu ya, berapa syarat sholat. Nah, ini syarat sholat ada syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat. Jadi syarat sholat ini ada syarat wajib ya, syarat sah. Nah, ini tanggal 22 bulan 8. Besok saya tarik kalau belum kamu kerjakan. Syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat, syarat sah sholat nopiro, syarat wajib sholat nopiro. Nah, terus nomor loro nih ya, apa kang aran madhep kiblat. Nah, kali apa wajibe madhep kiblat, ing masa kepriye wenang ninggal madhep kiblat. Nah, ini hanya satu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ing mangsa kepriye wenang tinggal madhep kiblat. Nah, ini sampai sini saja. Jadi piro syarat apa? Syarat wajib sholat, syarat saya sholat. Apa kang aran madhep kiblat, kali apa wajib madhep kiblat, terakhir kalinya ing mangsa kepriye wenang ninggal madhep kiblat. Nah, sampai itu. Jadi ini adalah tugas tanggal 22 bulan 8 2020. Nah, ya, nanti kalau kamu itu digarap disampaikan pada saya, terutama ini anak-anak kelas berapa ini, kelas 8 AB ini, AB. Nah ya, nih, dah cukup sekian. Bila mana kekurangan apapun saya mohon maaf. Bila terasa kesalahan juga mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada saya dan kalian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.